sekalian ya, di sini saya akan mendefinisikan tentang strategi penguatan numerasi. Sebelum saya masuk ke materi, menurut Bapak Ibu, apa itu numerasi? Numerasi adalah Angka-angka atau hitung-hitungan. Kemudian, apakah numerasi itu penting? Mengapa? penting banget, Bu, karena kita menggunakannya di berbagai aspek kehidupan. Iya, terima kasih atas jawabannya. Yang terakhir, kegiatan apa yang telah Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan numerasi? Kegiatan saya, Bu. Ya, kegiatan numerasi, Kalian perkalian, kemudian Tambah-tambahan, Bu. penjumlahan. Ya, betul sekali ya. Jadi, definisi numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Numerasi juga dimaknai sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang telah dijawab oleh Bapak Ibu tadi ya. Kemudian matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, di situ dapat digunakan untuk mengukur tinggi rak buku, untuk membuat jembatan, kemudian untuk kegiatan jual beli di pasar ya. Numerasi sebagai kemampuan dasar matematika dan numerasi sebagai kemampuan matematika. Ada dua soal di situ. Soal yang pertama merupakan kemampuan dasar matematika karena bilangan dan operasinya merupakan kemampuan dasar dari matematika. Kalau soal yang kedua tadi merupakan kemampuan matematika karena kemampuannya mencakup bernalar, berpikir logis, membuktikan, memecahkan masalah, dan lain-lain. Peran numerasi bukan hanya sebagai kemampuan dasar matematika atau kemampuan berhitung, tapi peran numerasi dapat pula sebagai kemampuan matematika yang lebih tinggi terkait topik-topik yang telah disinggung dan berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah, penalaran, disposisi positif, dan orientasi kritis terhadap matematika. Ya. Ada 4 aspek penguatan numerasi. Yang pertama ada sarana lingkungan fisik, lingkungan sosial afektif, program sekolah, dan lintas kurikulum. Sarana lingkungan fisik, di situ contohnya lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran numerasi, ekosistem yang kaya numerasi, tampilan informasi yang memunculkan numerasi dalam berbagai konteks, tampilan informasi teks diperkaya dengan unsur numerasi. Ya, kemudian menyediakan fasilitas di sekolah yang berhubungan dengan numerasi, contohnya permainan numerasi di taman sekolah, lingkungan berkarya dengan alat matematika dan permainan tradisional maupun permainan papan. Contoh sarana lingkungan fisik itu ada gambar bilangan-bilangan yang ditempel di lantai, papan atau di tembok untuk kelas rendah ya. Kemudian ada perkalian yang ditempel di tangga atau pintu dan ada busur. Lingkungan sosial afektif, pesan positif atau pola pikir, growth mindset. Guru dan orang tua mengomunikasikan growth mindset kepada peserta didik, memunculkan tokoh masyarakat untuk mengubah persepsi umum mengenai matematika, mengangkat topik mengenai pekerjaan di masa yang akan datang dan peran penting matematika. Yang terakhir, mengubah paradigma bahwa semua turut ambil andil dalam pengembangan kemampuan numerasi ya. Lingkungan sosial afektif mengomunikasikan growth mindset kepada peserta didik tentang pentingnya numerasi melibatkan kerjasama antara guru dan orang tua. Berikut beberapa strategi yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu pemahaman dasar tentang growth mindset. Guru harus menjelaskan konsep growth mindset kepada peserta didik, yaitu keyakinan bahwa kemampuan mereka dapat berkembang melalui usaha, belajar dari kesalahan dan ketekunan. Misalnya,
Guru bisa memberikan contoh bahwa numerasi bukan tentang seberapa cepat seseorang bisa mengerjakan soal, tetapi seberapa banyak mereka belajar dari setiap kesalahan. Orang tua juga perlu memahami growth mindset dan mendukung anak mereka dengan cara yang sama. Mereka bisa mengatakan kesalahan itu bagus, itu berarti kamu sedang belajar. 2. Memberikan tantangan yang realistis. Guru harus memberikan tantangan numerasi yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, tetapi tetap menantang. Tantangan ini dapat disampaikan dengan pesan bahwa usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas adalah bagian penting dari pembelajaran. Di rumah, orang tua dapat memperkuat pesan ini dengan memberikan dukungan emosional dan penghargaan atas usaha anak, bukan hanya hasil akhirnya. Yang ketiga, membangun ketahanan menghadapi kesulitan. Guru dapat mengajarkan strategi untuk menghadapi kesulitan dalam numerasi, seperti memecah masalah besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Mereka juga bisa menunjukkan bagaimana kegigihan bisa membawa kemajuan. Orang tua bisa mendorong anak untuk tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan dalam tugas numerasi dan memberikan dorongan untuk mencoba berbagai strategi penyelesaian masalah. Yang keempat, menghubungkan numerasi dengan kehidupan sehari-hari. Guru dapat menunjukkan bagaimana numerasi digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti mengelola uang, memasak, atau membaca statistik olahraga. Ini membantu peserta didik memahami relevansi numerasi. Orang tua bisa melibatkan anak dalam kegiatan sehari-hari yang memerlukan numerasi, seperti berbelanja atau mengukur bahan saat memasak, untuk memperkuat keterampilan numerasi dan menunjukkan kegunaannya. 5. Memberikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik dari guru harus fokus pada proses, seperti strategi yang digunakan siswa atau usaha yang mereka tunjukkan, bukan hanya hasilnya. Contoh, kamu sudah membaca berbagai cara untuk memecahkan soal ini. Bagus sekali. Coba pikirkan langkah apa lagi yang bisa dilakukan. Orang tua bisa memberikan pujian atas usaha dan perkembangan anak dan mendorong mereka untuk terus mencoba, bahkan jika hasilnya belum sesuai harapan. Yang keenam, menjadi teladan. Baik guru maupun orang tua harus menunjukkan growth mindset dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sendiri, misalnya dengan mengakui kesulitan yang mereka hadapi dan bagaimana mereka berusaha mengatasinya. Kemudian aspek program sekolah, yaitu dengan penyediaan buku-buku yang berkaitan dengan numerasi. Program numerasi sekolah yang mengaitkan matematika dengan kehidupan nyata. Kemudian program numerasi PAUD dan SD melalui permainan tradisional atau permainan papan. Program membuat permainan numerasi yang melibatkan orang tua. Contoh program sekolah penguatan numerasi, di situ ada penyediaan buku-buku bacaan, permainan papan atau ular tangga, dan festival literasi dan numerasi. Aspek lintas kurikulum, yaitu memberikan perhatian pada konteks kehidupan nyata, numerasi dalam pembelajaran matematika, penerapan pengetahuan matematika, penggunaan alat fisik, representasi dan digital, peningkatan sikap positif terhadap penggunaan matematika untuk pemecahan masalah, orientasi kritis untuk menginterpretasi hasil matematika. Kemudian numerasi lintas mata pelajaran, mengidentifikasi tuntutan numerasi spesifik dari mata pelajaran lain, memberikan pengalaman dan peluang belajar yang mendukung penerapan pengetahuan dan keterampilan matematika. Yang terakhir, menyadari penggunaan yang benar dari terminologi matematika di mata pelajaran lain. Contoh numerasi lintas mapel. Mata pelajaran IPA yaitu mengestimasi pertumbuhan makhluk hidup, menyatakan prediksi dengan membuat bagan. Mata pelajaran IPS membuat grafik penggunaan air pribadi dengan membandingkannya dengan ketersediaan air di berbagai daerah di Indonesia.
Mata pelajaran bahasa membandingkan istilah-istilah matematika yang memiliki pengertian yang berbeda dari penggunaan sehari-hari. Mata pelajaran sejarah menggunakan diagram batang untuk membandingkan persediaan makan pada Perang Dunia II dengan konsumsi makanan peserta didik. Seni memperkirakan ruangan yang dibutuhkan untuk menggambar dengan porsi yang tepat. PJOK memperkirakan berapa kalori yang dibakar untuk kegiatan fisik tertentu. Mata pelajaran PKN membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi di berbagai era Presiden Indonesia. Jadi itu saja ya Bapak Ibu strategi penguatan numerasi, bahwa tidak hanya dilakukan dalam pembelajaran matematika saja, melainkan bisa digabungkan dalam mata pelajaran lain ya. Itu saja sedikit penjelasan tentang strategi penguatan numerasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.